Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semua. Gimana keadaan teman-teman semua? Apakah sehat? Baik, pada kesempatan hari ini saya akan membahas materi yaitu pedoman keselamatan di air dan menghadapi kedaruratan. Sebelum memasuki pelajaran, untuk alat peraga yang saya gunakan yaitu laptop, smart TV, pointer, dan perangkat lainnya. Baik, langsung saja masuk ke perkenalan. Perkenalkan, nama saya Ridho Wahyudi, tempat tanggal lahir Padang 24 Januari 1998, unit kerja Asal Sementawai, dan jabatan Sekolah Pemula. Untuk pendidikan SD 56 Air, SMP 15 Padang, dan SMKN 10 Padang. Untuk diklat yang pernah saya ikuti, yang pertama diklat Dasar SAR Angkatan 74 dan diklat Water Rescue Angkatan 16. Langsung saja kita masuk ke materi, yaitu pedoman keselamatan di air dan menghadapi kedaruratan. Sebelum masuk materi, kita mempunyai sasaran pembelajaran yang harus kita sepakati bersama. Yang pertama, peserta mampu menjelaskan pedoman keselamatan di air. Yang kedua, peserta mampu menyebutkan upaya pencegahan di air. Dan yang ketiga, peserta mampu menyebutkan langkah-langkah mengatasi kedaruratan di air. A. Pedoman keselamatan di air, yaitu merupakan ketentuan yang harus dimiliki dan diikuti bagi setiap orang yang beraktivitas di air. Yang pertama, belajar berenang. Yang kedua, mengetahui apa yang harus dilakukan pada kejadian keadaan darurat di air. Dan yang ketiga, menggunakan alat bantu apung personal seperti life jacket sebagai tindakan keselamatan. B. Pencegahan. Keberhasilan pertolongan terhadap korban di air adalah pertolongan yang dilakukan pada saat kecelakaan baru saja terjadi karena penolong berada di sekitar korban. Jadi, yaitu pencegahannya, keberhasilan pertolongan itu di air itu dilakukan pada saat kecelakaan baru terjadi dan penolong berada di sekitar korban. Upaya-upaya pencegahan atau mengurangi kejadian yang dapat berakibat fatal bagi setiap orang yang beraktivitas di air atau di perairan. Di antaranya, yang pertama, memberi tanda papan peringatan. Yang kedua, memberi tanda di tempat yang bahaya. Yang ketiga, memberi tanda kedalaman. Yang keempat, menyiapkan alat apung tipe 4, yaitu ringbuoy di lokasi keramaian. Yang kelima, mengetahui apa yang harus dilakukan pada kejadian keadaan darurat di air. Yang keenam, menggunakan life jacket. Yang ketujuh, memperlihatkan kondisi cuaca dan ramalan cuaca pada hari itu. Dan yang kedelapan, kesiapsiagaan petugas penyelamat. Jadi, upaya yang dapat kita lakukan untuk pencegahan dan mengurangi risiko bagi setiap orang yang beraktivitas di air, diantaranya itu memberi papan peringatan, memberi tanda di tempat bahaya, dan memberi tanda kedalaman, menyiapkan apung tipe 4, mengetahui apa yang harus dilakukan pada kejadian keadaan darurat, menggunakan life jacket, memperlihatkan kondisi cuaca dan ramalan cuaca, kesiapsiagaan petugas penyelamat. Masuk ke poin C, menghadapi keadaan darurat. Langkah-langkah yang harus dilakukan untuk mengatasi keadaan darurat di air. Yang pertama, segera beri pertolongan jika mampu dan bawa korban ke tempat yang aman. Yang kedua, pertahankan jalan nafas korban. Yang ketiga, lapor ke penanggung jawab lokasi atau ke yang punya lokasi kreasi di air atau aparat setempat termasuk Basarnas, polisi, dan TNI. Sampai di sini ada pertanyaan dari teman-teman semua? Baik, kita lanjut. Kesimpulan, yang pertama, pedoman keselamatan di air. Yang kedua,
di air. Yang ketiga, langkah-langkah mengatasi kedaruratan di air. Kita kembali ke sasaran pembelajaran. Yang pertama, peserta mampu menjelaskan pedoman keselamatan di air. Yaitu yang pertama, belajar berenang, dan yang kedua, menggunakan alat bantu apung life jacket. Dan selanjutnya, peserta mampu menyebutkan upaya pencegahan di air. Seperti contoh, memberi tanda peringatan, tanda kedalaman, baik itu di sungai, di kolam, maupun di laut. Dan yang ketiga, peserta mampu menyebutkan langkah-langkah mengatasi kedaruratan di air. Baik, mungkin sekian materi dari saya pada kesempatan kali ini. Apabila salah dan janggal, saya mohon maaf. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.